Sausan Alia Taisir, model cantik berusia 20 tahun, sukses mengharumkan nama Aceh, khususnya Kota Langsa, dalam ajang kecantikan tingkat nasional. Banyak kisah menarik selama perjalanan karir sampai ia terpilih menjadi Miss Earth Aceh 2020. Ingin tahu gimana kisahnya? Yuk kita simak di obrolan kita-kita. Cakap-cakap dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan kita-kita. Cakap-cakap dulu dong bersama aku Nadita yang bakal nemenin teman-teman semua untuk mengulik kisah inspiratif dari narasumber kita hari ini. Ya, spesial sekali hari ini kita jalan-jalan ke salah satu tempat wisata di Kota Langsa. Ya, tepatnya di hutan Kota Langsa bersama dengan Miss Earth Aceh 2020. Halo Sausan Alia Taisir. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih nih buat Sausan yang sudah mau hadir bersama dengan obrolan kita untuk sharing-sharing nih kisah-kisah inspiratif yang Sausan miliki. Nah, untuk teman-teman yang nonton, mungkin nanti setelah tayangan ini bisa mengambil sisi positif dan edukatif dari tayangan ini. Ya, Sisi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aduh, Sisi ini nggak kalah tingginya dari aku ya teman-teman. Nggak kalah cantiknya juga pastinya. Ya, kesibukan sekarang apa sih? Sekarang karena udah selesai acara Miss Earth, jadi sibuknya kuliah kembali. Oke, berarti Sisi juga sebagai mahasiswi ya? Iya, Oke, mahasiswi. Aku pengen tahu nih sih, Miss Earth Indonesia 2020. Itu ajang seperti apa sih? Kita ketahui Miss itu ratu ya kan, Earth itu lebih ke bumi. Tapi kalau di terjemahi langsungnya itu lebih ke Miss lingkungan hidup. Jadi ratu lingkungan hidup. Oke, Miss lingkungan hidup. Berarti titik fokusnya bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, mengajak teman-teman untuk menjaga lingkungan. Lebih ke membantu lingkungan. Membantu apa sih masalah lingkungan? Oke, masalah lingkungan. Berarti sejauh ini kalau boleh tahu, apa sih yang udah Sisi lakukan untuk lingkungan dan apa sih yang Sisi dapat dari Miss Earth tersebut? Jadi yang udah Sisi lakukan itu lebih ke hal kecil dari diri sendiri. Pertama kan kalau kita bahas lingkungan itu kalau nggak dari diri kita sendiri, siapa sih yang bakalan mau bantu lingkungan? Iya benar. Jadi Sisi itu udah ngakui dari hal-hal kecil hampir setiap harinya, kayak menghemat penggunaan air, terus nggak buang-buang listrik gitu. Oke, ya. Terus kalau menggunakan tisu gitu, nggak apa aja enak zaman sekarang ya, kan deret ya gitu. benar. Sebenarnya kok termasuk aku sendiri. Kalau kita pikir lagi, pohon itu lama banget tumbuhnya, terus sedangkan ditebang berkali-kali untuk pembuatan tisu gitu. Terus aku nggak gunain sedotan sekali pakai lagi, udah lebih ke menggunain stainless straw. Oke. Ini contohnya. Oh iya, bener banget. Makanya tadi kok keras ya aku pegang, ternyata itu stainless straw ya. Wow, boleh diambil ya sih. Kebetulan kita hari ini disponsori sama sedotan kopi. Nah, ini salah satu contoh penggunaan stainless straw ya. Iya, bener. Oke, ini Sisi taruh dan aku susu aren. Oke. Nah sih, kendala apa sih saat Sisi melakukan perubahan itu untuk lingkungan? Lebih ke kok dibilang ke kendala sendiri sih enggak, karena lebih menghayati gitu dari sendiri. Kayak kita gunain pipet ini gini stainless straw itu lebih coba waktu pas rasa ini nggak tahu ya perasaan aku atau gimana, tapi aku ngerasa kayak beda aja gunain pipet sekali pakai. Rasanya kayak lebih dingin, lebih seger aja tuh di tenggorokan. Oke, kita coba ya teman-teman. Enggak peres, emang iya? Bener. Iya kan, jadi kayak lebih langsung feel-nya tuh langsung dapet aja. Iya ya bener kan. serius. Makanya kenapa bagi kalian tuh yang mesti menggunakan sedotan sekali pakai, coba ganti deng jadi sedotan stainless straw. Dengan adanya kita menggunakan stainless straw ini juga kita bisa membawa perubahan sedikit, walaupun sedikit, tapi setidaknya kita melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya untuk mengurangi penggunaan plastik. Iya benar. Gimana cara Sisi memanajemen waktu sih akhir-akhir ini? Semuanya harus balance ya, antara karir dan cita-cita itu harus balance. Iya benar. Jadi kita harus pilih yang mana dulu yang harus dikedepanin. Jadi selama ikut Miss Earth ini, Sisi lebih ke
Miss Earth-nya dulu, baru kuliahnya. Oke. Ya sekarang karena udah selesai baru kuliahnya Iya, dilanjutin. jadi emang hidup itu harus ada prioritas, Iya, ya benar. Oke, pengen tahu nih, aktivitas apa aja sih yang dilakukan saat menjadi finalis di Miss Earth Indonesia? Jadi yang kita lakukan karena ini semuanya serba virtual, jadi kami memang ada dikasih beberapa deadline atau tantangan untuk acara Miss Earth-nya seperti open Q&A, masalah tentang lingkungan, terus kami mengkedepankan advokasi kami, apa sih advokasi kita tentang lingkungan gitu. Terus tetap ada sesi pemotretan, sesi buat video juga dan lainnya gitu. Jadi emang udah ada rundown jadwalnya Iya, untuk setiap finalis melakukan kegiatan itu. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ke depannya nih, ajang Miss Earth ini emang ada lagi diadakan? Ada setiap tahunnya bakalan ada. Jadi buat teman-teman yang nonton mungkin ada bakat terpendam kayak gitu kan? Sayang lingkungan juga. Iya, sayang lingkungan gitu, peduli lingkungan untuk dan juga mengajak teman-teman lebih untuk menjaga lingkungan. Itu pengen tahu dong prosesnya atau step by stepnya Sisi bisa daftar di Miss Earth itu gimana? Step by stepnya sih lebih ke personal aja sih daftarnya kita kan daftar diri sendiri, terus lebih ke gimana sih kok kita suka sama lingkungan, udah cinta sama lingkungan, apapun bakal kita lakuin gitu. Jadi semuanya serba dari diri sendiri untuk diri sendiri. Oke. Gimana sih pengalaman Sisi secara pribadi ikut ajang Miss Earth ini? Pengalamannya ya sangat luar biasa. Yang pertama karena untuk pertama kalinya di Aceh ajang Miss Earth ini saya yang mewakili. Ya. Aduh, berharga banget ya hari ini kita kedatangan narasumber eksklusif nih obrolan kita pertama yang mengundang dari Miss Earth Aceh, Sausan Alia Taisir, yang memang aku udah nggak asing lagi sih dengar nama dari Sausan Alia Taisir di dunia permodelingan, bener? Iya, emang Sisi kenapa sih bisa kecimplung di dunia modeling itu? Apakah ada kaitannya nih dunia modeling dengan Miss Earth ini? Sebenarnya modeling dan Miss Earth ini sama-sama ajang kecantikan. Yeah. Bedanya kalau ajang Miss Earth ini adalah ajang sebuah beauty pageant di mana nggak cuma cantik tapi harus pinter juga, berattitude, jadi lengkap semua. Karena kok cuman model saja, kita tuh hanya memampangkan badan saja. Kalau kita seorang beauty pageant itu udah cantik, pinter, dan berattitude. Oke, berarti harus good looking, good attitude, apalagi harus smart ya. Oke, sempurna banget ya. Kalau buat teman-teman yang mau cari jodoh, bisa deh, bisa. Oke, gimana nih? Kan Sisi kan sekarang ini Miss Earth Aceh, membawa nama Aceh, apalagi kelahiran di Kota Langsa. Itu menjadi beban tersendiri nggak sih buat Sisi? Ya sebenarnya ada sih beban karena nggak semua orang tuh bakalan ngerasa langsung sempurna. Jadi yang beban pertama itu gimana sih aku harus jadi yang terbaik gitu. Pertama bukan terbaik untuk di masyarakat tapi untuk diri sendiri. Jadi beban pertama itu aku harus terbaik di diri aku sendiri gitu. Jadi selama ikut ini aku harus menampilkan oh ini hasil yang paling terbaik dari aku gitu. Oke. Selama sampai di titik ini itu pasti Sisi ada jatuh bangun gitu. Ada pro and kontra. Apa sih yang Sisi rasain selama ini tentang itu? Bahkan mungkin orang sekitar pasti ada yang mendukung ataupun ada yang menganggap sepele gitu. Itu tindakan apa sih yang Sisi lakukan ke mereka? Jadi semuanya pasti ada yang plus minusnya gitu. Sebisa mungkin gimana sih kita tetap mengontrol diri kita untuk tetap ya semuanya dijadiin plusnya jangan ada minusnya gitu. Pasti ada orang yang kayak mikirnya oh Sisi ini baru di ajang ini jadi kayak oh dia belum punya apa-apa, tapi dari situ jadi motivasi Sisi oh karena orang mikir aku nggak ada apa-apa jadi aku harus bisa jadi apa-apa. Oke, ya benar. Kalau orang mikir aku nggak ada apa-apa aku harus bisa jadi apa-apa. Oke, menarik sekali ya. Jadi karena gini, setiap orang pasti survive-nya itu berbeda-beda gitu. Pencapaian mereka juga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi mungkin ini salah satu pencapaian Sisi, apa ini salah satu cita-cita Sisi atau keinginan Sisi sejak kecil atau gimana? Pernah terpikir nggak sih menjadi seorang Miss Earth Aceh 2020 itu gimana sih? Pernah terpikir nggak?
untuk menjadi seorang ratu, siapa sih yang nggak pengen, apalagi cewek ya kan, semuanya pengen tuh jadi ratu. Dari kecil udah pengen, gimana sih aku bisa jadi seorang princess gitu. Oke, princess. Jadi dulu sebenarnya cuma di dunia modeling aja, cuma suka modeling. Dari kecil tuh kayak suka aja sama naik panggung, turun panggung gitu. Jadi setelah ditawarkan ikut ke ajang beauty pageant, jadi ya kayak, oh ini jadi suatu tantangan gitu. Mau nggak mau aku harus bisa gitu. Makanya aku harus jadi gimana sih aku harus jadi ratu yang sejati gitu. Dari ini mungkin salah Dan satu cara. alhamdulillah kewujud ya di tahun 2020 ini dan terpilih menjadi Miss Earth Aceh 2020. Wow, luar biasa sekali. Oke sih, aku pengen tahu nih sih, gimana ya caranya untuk Sisi bisa terus berproses, karena kan setiap orang kan pasti ada up dan down gitu. Gimana cara Sisi biar terus bisa berproses dan mewujudkan mimpi tersebut? Baik. Jadi yang paling utama itu setiap orang pasti ada kekurangannya. Iya. Cobalah dari kekurangan itu jadikan kelebihan. Oke. Jadi setiap kita ada kekurangan, oh ini kelebihan aku, kita tonjolkan lagi, kita tonjolkan. Jadi orang tuh nggak akan bilang kalau dia banyak kurangnya gitu. Jadi emang kalau kurangnya orang dan kurangnya kita tuh emang wajar gitu ya, emang manusiawi. Oke, nah sih aku pengen tahu nih, selama sebelum dan sesudah Sisi menjadi Miss Earth Aceh 2020 ini ada perbedaan yang signifikan nggak yang terjadi dalam hidup Sisi? Pasti ada dong. Ya pastinya ada, ya ada banget sih. Ada. Dari yang aku tuh tipe orangnya nggak pedulian sama penampilan, karena kayak so simple, so easy gitu. Sekarang karena udah jadi seorang ikonik gitu, aku harus tampil semaksimal mungkin dan secantik mungkin gimana pun, tapi nggak berlebihan ya, dalam arti kata tetap simple tapi cantik gitu. Terakhir nih, selama perjalanan hidup Sisi, siapa sih sosok yang paling penting selama karir Sisi? Dari awal emang orang tua ada pasti ya kan. Pasti orang tua. Orang tua yang selalu dukung Sisi, yang selalu support Sisi dari yang nggak ada apa-apa. Nangisin aja, aku juga melo nih. Oke. Dari yang mungkin aku tuh cuman orang biasa yang cuman dikenal, oh Sisi si ini gitu. Ya tapi karena semua orang tua, doa orang tua aku selalu dukung gitu, jadi makanya bisa mungkin sampai aku sekarang ini bisa jadi sosok ikonik, bisa sukses, orang-orang udah pada kenal aku. Kayak berterima kasih banget kepada orang tua aku dan sama orang-orang sekitar aku yang tetap dukung aku walaupun tahu aku tuh banyak kurangnya. Karena aku tuh selama ini berproses, nggak langsung jadi gitu. Jadi orang-orang yang selalu di samping aku kayak terus dukung karena mereka percaya kok aku tuh punya jiwa yang semangat gitu, makanya tetap mendukung. Jadi aku selalu kayak berterima kasih kepada orang tua aku dan orang sekitar aku. Setuju banget sih, siapa sih yang menomorduakan orang tua gitu ya. Jadi orang tua itu emang nomor satu, selalu always di setiap hidup orang, setiap perjalanan hidup orang gitu. Makanya penting sekali restu orang tua, ridho orang tua, karena percaya deh ketika kita melakukan apapun dengan restu dan ridho orang tua itu akan lebih mudah kita untuk menemukan pencapaian tersebut. Oke, nah harapan Sisi buat ajang Miss Earth ini apa? Aku berharap untuk tahun ini, tahun-tahun berikutnya semoga tetap lingkungan kita tuh tetap terjaga, karena banyak banget masalah isu-isu lingkungan yang sebenarnya kalau kita lakukan dari hal kecil sih bakalan berdampak besar, tapi karena seringnya orang tuh nggak tahu, seperti kayak ya kita mengurangi penggunaan tisu yang berlebihan gitu, atau kita mengurangi penggunaan pipet atau sedotan plastik jadi stainless straw. Oh ya, benar-benar. Lebih ke hal kecil sih, jadi aku pengen kayak menyadarkan kaum milenial untuk mari yuk kita bergerak sama-sama, gandeng tangan, karena ketika satu tangan menyelamatkan tangan yang lain
akan berdampak besar Benar. kan. Benar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga buat Sisi yang udah hadir dan mau berbagi kisah-kisah inspiratifnya, perjalanannya sampai di titik ini. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi kalian dan ambil sisi positifnya sekali lagi. Aku Nadita dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.